Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sebelum saya mulai, sebagaimana tradisi kita dalam setiap forum, izinkan saya untuk pertama mengapresiasi kinerja panitia yang luar biasa. Kebetulan karena saya seorang dosen, jadi terbiasa memberikan nilai. Jadi Mas Sadik tadi ketua panitia itu ada 3 persamaan dengan saya, bukan kemiripan, 3 persamaan. 1, sama tanggal lahirnya, kedua sama bulan lahirnya, dan ketiga sama tahun lahirnya. Saya mengapresiasi kinerja panitia yang luar biasa mempersiapkan di Jakarta, di Yogyakarta, panitia dari DPP, dari DPW, juga dari Budi Mulya II. Jadi insya Allah, izinkan saya memberikan nilai untuk malam ini, nilainya adalah A++. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada 2 orang yang saya sangat harapkan kehadirannya, namun malam ini menitipkan doa. Pertama, Ibu Kusnasriati Sri Rahayu, Ibu Amin Rais, kemudian juga Ibu Tasnim Fauziah, istri saya sendiri. Baik, yang saya hormati Ketua Majelis Syuro Partai Umat, Profesor Dr. Muhammad Amin Rais, beserta seluruh jajarannya, hadir malam hari ini insya Allah cukup lengkap. Dari Ketua Majelis Syuro ada Pak MS Ka'ban, ada Kiai Haji Khalil Ridwan, ada juga Sekretaris Majelis Syuro, Ustadz Sambo, dan yang lain-lainnya. Tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa takzim saya, tidak kami sebutkan satu persatu. Kemudian juga Ketua Mahkamah Partai Umat, Pak Ismar Safruddin beserta jajarannya, Sekretaris Jenderal DPP Partai Umat, Mas Taufik Hidayat, dan seluruh pengurus DPP yang hadir pada malam hari ini. Yang saya banggakan, saya cintai seluruh pengurus DPW dan DPD Partai Umat seluruh Indonesia. Dari laporan tadi, dari Mas Sadik yang hadir 1.410, alhamdulillah. Jadi saya juga dilapori ada 27 bis, itu yang dari daerah Jawa saja. Yang saya banggakan, seluruh anggota legislatif Partai Umat seluruh Indonesia. Dan akhirnya yang saya cintai, seluruh kader Partai Umat seluruh Indonesia yang telah hadir pada malam hari ini. Dan juga terima kasih kepada tamu hadirin dari berbagai partai politik dan juga tokoh masyarakat yang telah hadir dan membersamai acara pada malam hari ini. Ada Ibu Ais Safiah dari Ketua Harian DPP PKB, ada Bapak Haji Sukamta, anggota DPR RI dari PKS, kemudian ada Bapak Dr. Insinyur Arief Budiono, Ketua DPD Partai Demokrat DIY, kemudian ada Bapak Aswin Hudayan, Ketua DPW Partai Perindo beserta jajarannya, ada Bapak Ferry Nuzarli, Sekjen Partai Buruh dan jajaran, Bapak Ihsan Jauhari, Sekjen Partai Garuda, terima kasih Bapak. Kemudian Ibu Wakil Bupati Garut, ada Dr. Gigi Lutfianisa, kemudian Bapak Wakil Bupati Purbalingga, Bapak Dimas Prasetyahani, dan Bapak Dr. Andes Abdul Malik MM, pengurus Korps Alumni HMI, juga ada Bapak Haikal Safar beserta istri, Sekjen Rekat Indonesia. Kemudian ada Bapak Dr. Andes Imlah Yudin, Ketua Komindo Sejahtera Organisasi UMKM se-Indonesia. Juga ada dari Partai BBB, ada Bapak Muhammad Masduki sebagai Waketum PBB. Terima kasih Bapak. Kemudian dari Golkar ada Pak Erwin Niza, matur nuwun Pak. Dari PKN ada Pak Agus Setiadi. Dari Hanura ada Pak Imam Ansori. Dari Nasdem ada Ibu Wijani Setiawati. Insya Allah
saya akan menyampaikan pidato politik yang saya beri judul Menyerukan Reformasi Total. Saudara-saudara sekalian, hari ini 2 Mei 2026, kita berkumpul menjadi satu. Telah datang berbondong-bondong dari berbagai penjuru 1.410 kader Partai Umat dari Sabang sampai Merauke. Sebagian datang lewat jalur darat, sebagian lagi terbang melalui udara, dan sebagian lainnya mengarungi ombak lewat jalur laut. Ada yang menempuh sekian jam perjalanan, ada pula yang menempuh berhari-hari perjalanan. Ada yang meninggalkan keluarga, ada yang meninggalkan pekerjaan, dan tidak sedikit yang meninggalkan keduanya. Untuk itu, izinkan saya untuk menyambut dengan ucapan dari hati yang paling dalam. Selamat datang, kader sejati Partai Umat. Selamat datang, wahai pejuang keadilan. Ya, kita datang ke sini tumpah ruah jadi satu, karena kita lihat keadilan belum tegak di negeri ini. Keadilan yang 2 kali disebut di dalam Pancasila agaknya masih menjadi mimpi bagi sementara rakyat Indonesia. Karena menurut Bank Dunia, per tahun 2025, ada 186 juta penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan. Kita tidak sedang salah dengar. Benar, 186 juta penduduk Indonesia hidup dalam kemiskinan. Yang setiap bangun tidurnya dilingkupi perasaan cemas karena belum tahu akan makan apa hari ini. Kita kader Partai Umat bersama 186 juta rakyat miskin tersebut. Kita hadir di sini hari ini untuk membela dan memperjuangkan masa depan mereka. Belum lama ini kita saksikan aktivis diancam, sebagian ditangkap, dan bahkan kita saksikan seorang aktivis bernama Andri Yunus disiram air keras. Dan ironisnya, siraman itu datang dari oknum aparat yang hidupnya dibiayai pajak yang ditarik dari rakyat. Padahal, kebebasan berpendapat adalah esensi wajib dari sebuah demokrasi. Tanpa kebebasan berpendapat, demokrasi tidak bisa disebut demokrasi. Ditambah dengan teror yang menakut-nakuti rakyat, sempurna sudah esensi demokrasi yang dilanggar, karena tidak ada lagi bebas dari rasa takut. Kita Partai Umat bersama mereka yang terzalimi. Kita berkumpul hari ini di tempat ini sekali lagi untuk memperjuangkan keadilan. Karena demokrasi pada batas terjauh tujuannya adalah keadilan multidimensional. Keadilan ekonomi, keadilan hukum, keadilan politik, keadilan pendidikan, keadilan kesehatan, keadilan lainnya yang semakin hari semakin kita lihat perlahan menghilang dari kehidupan masyarakat. Berbagai keadilan multidimensional tadi sesungguhnya adalah cita-cita puncak dari reformasi 98. Tak terasa sudah 28 tahun sejak peristiwa monumental tersebut. Memang tidak mudah membangun demokrasi. Butuh nafas yang ekstra panjang. Amerika Serikat saja butuh 180 tahun untuk membangun demokrasi, 2 abad. Cita-cita reformasi 98 telah tercapai sebagian, tapi masih harus diperjuangkan sebagian lainnya. Yang harus kita jaga adalah jangan sampai apa-apa yang sudah dicapai melalui reformasi 98 tersebut mundur kembali ke zaman sebelum reformasi. Yang gejala kemundurannya tersebut sesungguhnya sudah mulai kita lihat kemunculannya dalam 1 dekade belakangan ini. Muncul badut-badut politik yang mengaku reformis namun sejatinya dadakan dan palsu. Mereka-mereka itulah yang membajak reformasi dengan money politics dan patrimonialisme. Partai Umat untuk itu menyerukan reformasi total. Saya ulangi, Partai Umat untuk itu menyerukan reformasi total. Melanjutkan cita-cita reformasi 98 menuju Indonesia baru,
menuju demokrasi yang melahirkan keadilan multidimensional di negeri ini. Untuk menuju reformasi total, ada 3 bidang yang harus dikerjakan. Pertama, reformasi ekonomi. Kedua, reformasi politik. Dan ketiga, reformasi hukum. Reformasi ekonomi berarti melakukan upaya redistribusi kesejahteraan ekonomi yang sebelumnya hanya mengalir kepada orang-orang kaya saja, menjadi mengalir secara proporsional kepada segenap rakyat Indonesia. Tidak boleh ada monopoli. Sumber daya alam yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan sindikat. Reformasi politik berarti memberikan kehidupan demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan bebas dari rasa takut, semuanya harus dijamin oleh negara Republik Indonesia. Reformasi politik juga harus memastikan menteri-menteri yang dipilih atas dasar keahlian dan juga kejujuran, bukan karena kedekatan atau balas budi. Budi yang terakhir sangat bermasalah. Yang terakhir, reformasi hukum harus memastikan hukum ditegakkan kepada setiap warga negara Indonesia secara adil tanpa pandang bulu. Tidak peduli pekerjaannya, jabatannya, keluarganya, backingannya, semuanya harus tunduk pada hukum yang sama. Untuk mengawal agenda menuju reformasi total tersebut, mari kita, para kader sejati Partai Umat, merapatkan barisan dan menyusun langkah-langkah internal ke depan. Yang pertama, kita harus perkuat moralitas individu maupun organisasi. Tanpa pondasi moralitas yang solid, kita akan jatuh dalam ketidakjujuran yang wujudnya seringkali berupa pengkhianatan, kebohongan, korupsi, dan lain sebagainya. Moralitas kita adalah Islam rahmatan lil alamin, yang nilai-nilainya universal dan merangkul seluruh alam, yang secara absolut mengatakan sesuatu itu benar jika memang benar, dan salah jika memang salah, tak peduli siang atau malam, dan tak peduli sekalipun harus berhadapan dengan badai. Inilah moralitas yang Pancasilais, yang kalau kita amati telah lama memudar dari kehidupan bangsa ini. Dan inilah sesungguhnya identitas, saya ulangi, dan inilah sesungguhnya identitas politik Partai Umat. Jika kemudian orang-orang bodoh dengan niat buruk mengatakan, ini politik identitas, politik aliran yang berbahaya. Jika yang mereka maksud dengan politik identitas adalah politik yang basis nilainya adalah Islam rahmatan lil alamin, yang nilai kebenarannya universal sekaligus absolut dan merangkul, maka kami Partai Umat dengan bangga mengatakan, ya, kami adalah politik identitas. Yang kedua, perkuat barisan dengan kemandirian ekonomi. Perjuangan kita harus dimulai dengan harta kita sendiri sebelum perjuangan fisik lainnya. Sebagaimana surat Al-Hujurat ayat 15, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Kemerdekaan politik kita tidak bisa dikompromikan dengan pesanan cukong atau bohir. Untuk itu semuanya berikan dalam batas kemampuan terbaik kita untuk Partai Umat agar perjuangan ini dapat terus berjalan secara mandiri. Dan yakinlah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Kita sendiri telah mengalami terlalu banyak peristiwa dan kejadian yang mustahil, yang tidak mungkin. Tapi dengan kuasa Allah, yang mustahil itu menjadi kecil. Selanjutnya yang ketiga, persiapkan 2029.
Tahun depan insya Allah kita akan mendaftar menjadi peserta pemilu. Maka dalam 1 tahun ini, pastikan struktur kepengurusan yang kokoh terbentuk dan pastikan keanggotaan yang organik tercapai. Ajak keluarga, ajak teman, ajak tetangga, dan ajak masyarakat. Perkenalkan dan sampaikan kepada mereka berita tentang Partai Umat. Dan yakinlah Allah bersama kita dan akan menjaga setiap langkah kita. Jangan takut dengan rekayasa manusia yang berusaha menghadang. Karena rekayasa Allah jauh lebih dahsyat dari buatan manusia. Kekuasaan, kejayaan itu dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kader Partai Umat harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Ingat janji Allah di dalam surat An-Nur ayat 55. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Akhir kata, izinkan saya menutup dengan sebuah kata-kata yang indah yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menjadi motivasi dan semangat kita semua. Demi Allah, andai kata mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan perjuangan ini, niscaya aku tidak akan meninggalkannya hingga Allah memenangkannya atau aku binasa karenanya. Kiranya demikian, mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.